Ya. Pul. Oh. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurul Hidayatul Thayyibah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi yang ada di dalam jurnal yang telah saya buat yang berjudul menganalisis kritis tentang pengertian filsafat pendidikan Islam dalam wacana keilmuan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, lebih baik kita mengetahui dulu pengertian dari filsafat pendidikan Islam itu apa sih sebenarnya. Nah, filsafat pendidikan Islam adalah konsep berpikir tentang kependidikan yang bersumberkan atau berlandaskan pada ajaran-ajaran agama Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dapat dibina dan dikembangkan serta dibimbing menjadi manusia muslim yang seluruh pribadinya dijiwai oleh ajaran agama Islam. Jadi, di dalam jurnal yang telah saya buat, itu akan memaparkan atau memberikan penjelasan mengenai pemahaman yang komprehensif tentang konsep dan cara berpikir dalam ranah filsafat pendidikan Islam. Nah, di dalam poin pertama, saya menuliskan bahwa filsafat pendidikan Islam itu berdiri di atas landasan epistemologis yang memiliki karakter yang khas, yaitu perpaduan antara wahyu dari Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian kemampuan rasional manusia, serta pengalaman yang empiris. Ketiga sumber tersebut tidak dipandang sebagai entitas yang saling bertentangan, melainkan sebagai unsur yang saling menguatkan dan saling mendukung antara satu sama lainnya. Nah, dengan demikian, bangunan epistemologis filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis saja, tetapi juga menjadi dasar untuk merancang sistem pendidikan Islam yang lebih relevan, integratif, dan adaptif terhadap berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan akal spiritual dan nilai-nilai luhur Islam. Jadi, filsafat pendidikan Islam itu akan menuntun pendidikan Islam yang tidak akan meninggalkan kehilangan akal spiritual dan moral-moral Islam dengan tetap mengikuti perkembangan zaman. Poin keduanya, dalam pandangan Islam, tujuan pendidikan itu tidak hanya diarahkan pada penguasaan aspek kognitif dan kemampuan keterampilan teknis semata. Tetapi pendidikan Islam itu memiliki orientasi yang jauh lebih komprehensif, yakni membentuk peserta didik yang menjadi pribadi yang utuh dan seimbang, atau yang dikenal dengan konsep insan kamil. Jadi, filsafat pendidikan Islam itu tidak hanya memberikan keterampilan teknis semata, melainkan juga akan menuntun peserta didik untuk menjadi pribadi yang lebih baik, Muslim yang taat kepada Tuhan, dan akan memberikan insan kamil pada diri seseorang. Kemudian di dalam jurnal saya juga menyinggung mengenai analisis kritis terhadap pengertian filsafat pendidikan Islam yang menunjukkan bahwa bidang ini merupakan penjelasan yang kompleks dan dinamis, tidak seperti bidang yang lainnya. Tidak ada satu definisi tunggal yang dapat menangkap seluruh kompleksitas filsafat pendidikan Islam ini, melainkan tingkat pemahaman yang mencerminkan keragaman perspektif, teologis, ideologis, dan metodologis. Selanjutnya yaitu dinamika pengertian filsafat pendidikan Islam dari perspektif tradisionalis hingga neomodernis menunjukkan vitalitas intelektual dalam tradisi Islam. Namun dinamika ini juga menghadirkan tantangan dalam hal koherensi konseptual dan konsistensi praktis. Dimensi epistemologis, ontologis, dan aksiologis filsafat pendidikan Islam menawarkan kerangka yang kaya dan holistik untuk memahami pendidikan Islam. Namun kerangka ini perlu terus dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks kontemporer yang ditandai oleh globalisasi, kemajuan teknologi, dan pluralisme.
Jadi filsafat pendidikan itu harus terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, kemudian kemajuan teknologi. Nah, kemudian di dalam jurnal yang telah saya buat juga memaparkan mengenai kritik terhadap inkonsistensi definisi, kesenjangan teori dan praktik, dan keterbatasan metodologis harus dipandang sebagai peluang untuk perbaikan dan pengembangan lebih lanjut. Jadi, filsafat pendidikan Islam itu masih memiliki kekurangan dalam teori praktik serta keterbatasan metodologis. Nah, revitalisasi diskursus, penguatan implementasi, dan keterbukaan dialog merupakan kunci untuk menjadikan filsafat pendidikan Islam lebih relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan di abad ke-21 ini. Kemudian yang terakhir, filsafat pendidikan Islam itu harus dipahami bukan sebagai sistem pemikiran yang statis, melainkan sebagai tradisi intelektual yang hidup dan terus berkembang mengikuti zamannya, dengan pendekatan yang kritis, kreatif, dan dialogis. Filsafat pendidikan Islam memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga sebagai pengembangan pendidikan global yang lebih dinamis dan bermakna. Jadi, filsafat pendidikan Islam ini tidak hanya untuk umat Islam saja, melainkan untuk umat-umat yang lain, tetapi dalam ranah yang umum. Jadi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan pesan bahwa filsafat pendidikan Islam itu sangat penting bagi peserta didik dari umur sejak dini hingga masa tuanya nanti untuk membentuk insan kamil dalam diri seseorang. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata dan kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.